Banyak yang mengira kekhalifahan Islam runtuh karena tertinggal zaman dan menolak kemajuan teknologi. Sebuah narasi yang sering diulang untuk mengerdilkan sejarah emas umat Islam. Namun, sejarah mencatat fakta yang jauh berbeda, terutama ketika kita melihat raksasa baja bertenaga uap mahakarya era Sultan Abdul Aziz ini. Di pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah tidak hanya berdiam diri melihat revolusi industri di Eropa. Mereka justru mengambil langkah raksasa untuk menguasai lautan dengan membangun armada kapal perang berlapis baja yang paling ditakuti di dunia pada masanya. Ini adalah kisah tentang visi besar seorang khalifah dalam menjaga kedaulatan umat melalui penguasaan teknologi militer paling canggih di zamannya. Sultan Abdul Aziz, pemimpin ke-32 Kekaisaran Utsmaniyah, adalah sosok yang menyadari betul bahwa pertahanan umat Islam tidak bisa lagi hanya mengandalkan perisai kayu dan pedang. Beliau memahami bahwa era layar telah berakhir, digantikan oleh raungan mesin uap dan lambung kapal berlapis baja. Mengadopsi prinsip Islam al-aghzu bil asbab, yang berarti memaksimalkan ikhtiar atau usaha nyata dalam mencapai tujuan, sang sultan mulai menyusun rencana besar. Beliau menolak gagasan bahwa umat Islam harus bergantung pada bangsa asing untuk persenjataan. Di istananya yang megah, dengan latar belakang lautan yang strategis, Sultan Abdul Aziz merumuskan cetak biru untuk mengubah Angkatan Laut Ottoman menjadi kekuatan modern yang mandiri dan tak tertandingi. Langkah pertama dari ikhtiar raksasa ini adalah investasi pada sumber daya manusia. Sultan Abdul Aziz menyadari bahwa mesin dan baja tidak akan ada artinya tanpa otak cerdas yang mengendalikannya. Maka dengan penuh keyakinan, beliau mengirim ratusan pemuda cerdas dan insinyur muslim terbaik ke pusat-pusat industri di Eropa seperti Inggris dan Prancis. Mereka tidak dikirim untuk meniru budaya asing, melainkan untuk menyerap ilmu pengetahuan murni, mempelajari rahasia mesin uap, ilmu balistik, dan teknik rancang bangun kapal baja laut dalam. Sang Sultan menanamkan pesan kuat bahwa mencari ilmu hingga ke negeri jauh adalah perintah agama demi membawa kembali kebangkitan teknologi ke tanah air Islam. Di galangan-galangan kapal Eropa yang dipenuhi asap batu bara dan derak mesin industri, para insinyur muda Utsmaniyah ini bekerja keras siang dan malam. Mereka membedah setiap detail cetak biru kapal baja, mempelajari cara menempa lempengan besi setebal belasan sentimeter, dan memahami mekanika rumit mesin uap raksasa. Mereka adalah duta ilmu pengetahuan yang membawa beban besar di pundak mereka, yaitu harapan seluruh umat Islam untuk kembali memimpin peradaban. Setelah menguasai setiap rumus dan teknik pembuatan kapal modern, para insinyur cerdas ini kembali ke Istanbul, membawa pulang bukan sekadar dokumen, melainkan nyala api kebangkitan teknologi industri angkatan laut kekhalifahan. Tiba di tanah air, ilmu yang dibawa langsung diwujudkan dalam kerja nyata. Di bawah komando Sultan,
galangan kapal kekaisaran di tanduk emas mengalami perombakan total secara masif. Tempat yang dulunya memproduksi kapal kayu tradisional itu kini disulap menjadi fasilitas industri berat berteknologi tinggi. Asap membubung dari cerobong-cerobong pabrik baru. Suara dentuman palu godam menghantam baja pijar menggema setiap hari, dan percikan api menempa logam menerangi langit malam peradaban Islam. Ribuan pekerja lokal dan insinyur Muslim bekerja bahu-membahu merakit rangka besi raksasa, memasang ketel uap bertekanan tinggi dan melapisinya dengan baja pelindung. Kemandirian industri militer Islam sedang dibangun keping demi keping. Puncak dari ikhtiar tak kenal lelah ini adalah peluncuran mahakarya teknologi maritim Utsmaniyah. Raksasa-raksasa baja bertenaga uap akhirnya menyentuh air laut dengan gagah berani. Kapal-kapal ini bukanlah sekedar rakit besi, melainkan benteng terapung dengan meriam-meriam raksasa yang mampu menghancurkan armada musuh dari jarak jauh. Bendera bulan sabit berkibar megah di tiang tertinggi, membelah angin diiringi raungan peluit uap yang menggetarkan dada. Peluncuran kapal-kapal baja ini menjadi simbol kebangkitan kembali kekuatan laut Islam, membuktikan bahwa umat Muslim mampu menciptakan teknologi mutakhir setara bahkan lebih hebat dari bangsa-bangsa Eropa yang sedang mengklaim supremasi lautan. Dengan hadirnya armada baja ini, Angkatan Laut Utsmaniyah langsung melesat menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia pada era Sultan Abdul Aziz. Kapal-kapal raksasa berlapis baja hitam ini berpatroli dari Laut Hitam hingga Laut Tengah, menjaga wilayah perairan kekhalifahan yang sangat luas dari ancaman invasi militer asing. Kehadiran mereka di perairan internasional mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia bahwa kedaulatan wilayah umat Islam tidak bisa diremehkan atau diganggu-gugat. Setiap kali mesin uap mereka menderu membelah ombak, dunia menyadari bahwa kekhalifahan Islam masih memiliki taring baja yang sangat tajam, dipandu oleh kejeniusan strategi dan teknologi yang matang. Rahasia kapal baja Ottoman ini meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga bagi kita semua. Ia bukan sekadar cerita tentang logam dan mesin perang, melainkan monumen kebanggaan tentang bagaimana Islam sangat menghargai inovasi, sains, dan kemandirian teknologi. Visi Sultan Abdul Aziz dalam menerapkan al-akhdhu bil asbab adalah pengingat abadi bahwa kemunduran umat hanya terjadi ketika kita berhenti belajar dan berikhtiar. Sejarah telah membuktikan ketika pemimpin yang soleh memadukan ketaatan kepada ilahi dengan penguasaan ilmu pengetahuan modern, maka umat Islam akan kembali tampil sebagai kekuatan besar yang mampu memimpin dan melindungi dunia dengan penuh kegagahan dan wibawa.